saat Brigjen Yasmin dikata pengkhianat oleh juniornya. Yasmin sudah jadi tentara sejak tahun 45. Wakil Danjen Korps Baret Merah ini pernah ditunjuk-tunjuk wajahnya oleh bawahannya yang emosi. Suatu hari di Karyanggo dekat kota Makassar, Kolonel Sintong Panjaitan bertemu dengan Brigadir Jenderal Yasmin. Yasmin selaku Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang sekarang disebut Kopassus sedang menginspeksi pasukan grup 3 para komando Kopasanda yang dikomandani Sintong. Ketika bertemu, Yasmin yang hampir pensiun itu mencurahkan kekesalannya. Kata Yasmin kepada Sintong seperti diceritakan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Kata Yasmin, Prabowo sudah lain sekarang karena dia dekat dengan Soeharto. Nama Yasmin memang tak populer lantaran tak banyak catatan tentangnya. Namun dia ikut berjuang ketika Perang Kemerdekaan. Harsha Bachtiar dalam Siapa Dia, Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menyebut Yasmin lahir tahun 28. Sejak tahun 80 dia menjadi Wadanjen Kopasanda. Yasmin bahkan terlibat dalam pembersihan anggota Partai Komunis Indonesia di Bali sekitar Desember 65-66. Dalam operasinya, Mayor Yasmin berkoordinasi langsung dengan Komandan Korem di Bali. Dengan demikian, Pangdam Udayana Brigadir Jenderal Sapiudin yang membawahi Bali dilangkahi. Tulang punggung operasinya adalah Kodim ke Kodim. Ketika tangan Mayor Yasmin berlumur darah di Bali tahun 65-66 itu, Prabowo masih berusia SMP. Ketika Prabowo baru pulang ke Indonesia dan akhirnya masuk Satuan Baret Merah, Yasmin terus naik karirnya sampai akhirnya menjadi Wadanjen. Saat menjadi Wadanjen itulah, Yasmin dipermalukan juniornya yang jauh lebih muda. Dia curhatkan perasaannya itu kepada Sintong. Sintong sebagai yang lebih muda hanya mendengar keluh kesah Yasmin. Ceritanya, waktu itu Kapten Prabowo Subianto curiga pada Letjen Leonardus Benjamin Murdani yang katanya akan kudeta. Bahkan kecurigaan itu mendorong yang bersangkutan menggerakkan pasukan dari Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor, namun dihalangi komandan satuan tersebut yakni Mayor Luhut Binsar Panjaitan. Kata Yasmin, bahkan Prabowo sampai melompati pagar rumah saya seolah-olah ada orang berbahaya yang harus dimata-matai. Yasmin tidak mendukung apa yang dilakukan Prabowo terhadap Benny Murdani. Konon, Prabowo hendak mengamankan Benny dan beberapa jenderal lain dengan menggunakan pasukan yang dipimpin Luhut tersebut. Karena pendiriannya, Yasmin kemudian dituduh kurang setia kepada bangsa dan negara. Yasmin mengatakan kepada Sintong, saya sudah menderita sejak perjuangan kemerdekaan tahun 45, tetapi Prabowo menuduh saya kurang setia kepada negara dan bangsa, sambil menuding-nudingkan telunjuk jarinya ke arah wajah saya. Luhut juga ada di situ. Malahan Luhut yang menurunkan tangan Prabowo yang menuding-nuding ke wajah saya. Keluh Yasmin yang dilihat Sintong betapa sakit hatinya pada Prabowo muda itu.